Hello, salam bahagia. Bahagiamu adalah bahagiaku dan bahagia kita semua. Dari studio pastoral GKJ Gumulan kami hadir dalam program Cerita Jemaat. Dan kali ini kita mendapat cerita, dia menyebutkan inisial, katanya sebut saja saya TT. Begini Bu Pendeta, saya sedang merenungkan nasib saya. Beberapa waktu ini saya menjalin hubungan dengan seorang cowok. Namun sekian lama hubungan terjalin, kendalanya cuma satu, restu dari ibu saya. Ya, ibu saya memiliki harapan yang tinggi untuk saya. Entah karena katanya dia tidak punya gelar sarjana, katanya latar belakang keluarganya sangat beda dengan keluarga kami, atau keraguan yang lainnya. Katanya sih selalu mengatakan itu semua demi kebaikan saya. Sehingga masih juga menanyakan, apa ndak ada cowok yang lain? Padahal saya itu benar-benar mencintainya loh Bu Pendeta. Bagaimana ini Bu? Oke Mbak Tete, semoga ini tidak salah karena ini Mbak Tete ini bisa Mbak Titik, Mbak Tata, Mbak Tutut. Atau siapa yang jelas Mbak Tete menyebutkan. Ya, berat memang ketika kisah cintamu dengan cowokmu yang saling mencintai sudah lama terjalin namun terhalang restu ibu. Jadi ingat lagunya zaman jadul bener ini, Titik Sandora dan Muhsin Alatas, Hatimu Hatiku. Ya, katanya di lagu itu ada suatu antara kita yang tak dapat ku mengerti. Di antara hatimu hatiku terbentang dinding yang tinggi. Atau kita ingat kisah cinta yang melegenda karena tidak direstui orang tua atau halangan yang lain. Masih ingat kisah Romeo dan Juliet? Ya, tragedi kisah cinta Romeo Juliet pertama kali diterbitkan tahun 1595, ditulis oleh William Shakespeare. Mengisahkan dua orang yang saling mencinta namun tidak bisa bersatu karena kedua keluarga saling bermusuhan. Romeo dan Juliet akhirnya mengakhiri hidup masing-masing daripada harus hidup berpisah. Ya, cerita ini ditutup dengan elegi atau syair yang berbunyi, karena tidak pernah ada cerita yang lebih menyedihkan daripada Romeo dan Julietnya. Atau ingat kisah Laila dan Majnun, diambil dari salah satu puisi terkenal. Kisah cinta ini sebenarnya tentang sepasang kekasih yang namanya Laila dan Qais. Hubungan keduanya tidak bisa berjalan baik karena ayah Laila yang tidak merestui hubungan keduanya. Singkat cerita, Qais pun diasingkan di padang gurun dan mendapat julukan Majnun yang berarti gila. Hingga semasa hidup keduanya tidak dapat bersatu, namun makam kedua kekasih ini dibuat berdampingan antara satu dengan yang lainnya, katanya agar bisa bersama selamanya. Atau kisahnya Salim dan Anarkali. Salim adalah putra besar Kaisar Mughal Akbar yang jatuh cinta pada pandangan pertama terhadap Anarkali, seorang wanita tunasusila. Tentu saja sang raja tidak setuju dan menentang hubungan keduanya. Sang raja dan Salim pun bertengkar dan saling menyerang. Nah, akhirnya Salim kalah dan dijatuhi hukuman mati. Namun tanpa diduga Anarkali datang dan mengorbankan dirinya melindungi orang yang sangat dicintai. Anarkali pun akhirnya menerima hukuman, dimakamkan hidup-hidup dalam dinding bata di depan orang yang dicintainya, yaitu Salim. Atau satu novel yang agak lama, judulnya A Sister Secret, karya Wanda E. Bruce Tetter, berlatar belakang masyarakat Amis di Ohio, Amerika. Ya, setelah menjalani masa Ramstring, semoga saya nggak salah mengucapkannya, atau masa transisi dalam kehidupan remaja Amis, Grace Hottetter kembali ke Holmes Country, Ohio, bergabung dengan gereja Amis dan memulai kehidupan baru dengan cerita cinta yang baru
Dan di dalam masa transisi Ramstein itu, di mana semua dijalani oleh remaja Amis, mereka memiliki kesempatan untuk menimbang dan memutuskan apakah tetap hidup dalam komunitas Amis dengan aturan agama yang ketat dan aturan sosial yang mesti dibatasi, atau mereka keluar bebas hidup terpisah dari komunitas Amis dan berbaur dengan masyarakat modern. Grace memilih untuk kembali ke komunitas Amis dan akhirnya menikah dengan Cleons, lelaki suku Amis yang sangat mencintainya. Namun kisah lamanya suatu saat terkuak. Rahasia yang selama ini rapat dipendamnya, kisah cinta dengan Gary Walker, lelaki non-Amis yang sangat dicintainya, terbuka di komunitas itu. Nah, sanggupkah rahasia seorang wanita menghancurkan seluruh komunitas Amis? Dapatkah cinta dan kesetiaan mengalahkan aib dan kekhilafan? Oke, novel ini sangat menarik, kalau mau dibaca silahkan. Ya, gambaran pasangan yang menjalin hubungan beda keyakinan, beda komunitas. Gambarkan komunitas Amis dengan ketaatan di dalam kehidupan bergereja dan kehidupan tempo dulu yang menolak modernisasi, tentunya lebih sulit diperhadapkan pada sebuah pilihan daripada mungkin bedanya karena beda usia, beda suku, bahkan status sosial. Ya, masalah keyakinan memang lebih rumit, maka ada nasihat. Kalau dari segi agama, sebaiknya pilih Tuhanmu agar selamat. Tetapi tentunya ada beberapa hal ketika kita melihat mengapa ada penolakan dari sudut orang tua. Mari kita cek, mungkin para orang tua bisa menemukan jawabnya. Masa lalu, trauma masa lalu yang pahit yang dialami orang tua mungkin membekas di hatinya, di benaknya. Kemudian orang tua ini berusaha melindungimu sebaik mungkin sehingga kamu tidak mengalami kejadian yang sama. Atau mungkin para orang tua ingin masa depanmu lebih baik. Mungkin karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak beruntung, sehingga orang tuamu lebih selektif memastikan dengan siapa kamu hendak membangun rumah tangga kelak, supaya kehidupanmu jauh lebih baik daripada mereka. Atau ini masalah harta. Beberapa orang tua menganggap kepemilikan harta adalah modal utama memperoleh kesejahteraan, sehingga mereka menseleksi ketat status dari kekasihmu. Atau mengetahui latar belakang kekasihmu. Ya, orang tua tidak ingin memiliki calon menantu seperti dirinya karena mengetahui pasti karakternya, kegiatan sehari-hari atau latar belakang keluarganya. Atau mungkin memiliki calon yang lebih baik menurut ortu. Ya, mungkin ortumu sudah memiliki calon yang menurut mereka jauh lebih baik untuk masa depanmu. Mereka atau mungkin sudah terlanjur menjodohkan kamu dengan anak sahabatnya yang ya bertumbuh sejak masa kanak-kanak dulu. Jadi ada calon. Nah, sekarang daripada kita terus-menerus bersedih, mungkin harus ada usaha di sini. Lakukan beberapa hal ini dengan harapan orang tuamu mau mengubah pendiriannya dan merestui hubunganmu. 1, bicaralah secara terbuka. Umumnya orang tua merasa khawatir melepas buah hatinya menjadi milik orang lain. Khawatir tidak bisa bertemu kembali. Karena itu bicaralah baik-baik, terbuka dari hati ke hati dengan orang tua. Yakinkan cinta dan kasihmu pada mereka tak tergantikan oleh apapun dan siapapun. Yang kedua, minta kekasihmu menghadap orang tuamu. Mintalah ketegasan dari kekasihmu, berani menghadapi langsung ortumu. Utarakan niat, kesungguhan hati, dan bisa saja ortumu yakin anaknya sedang tidak salah memilih calon pendamping hidup. Yang ketiga, tunjukkan hubungan yang sehat. Ketika orang tua tidak merestui hubungan, cobalah konsisten menunjukkan hubungan yang sehat pada mereka. Tunjukkan bahwa kamu berdua dengan kekasihmu saling menghormati, saling membantu. Dengan demikian orang tuamu bisa saja tergerak hatinya dan mengubah pendiriannya, merestui hubunganmu.
Yang keempat, jangan memaksakan diri. Tidak ada salahnya kan menuruti keinginan orang tua, tetapi sebelum memutuskan, pastikan dulu tujuan utama dari orang tuamu. Juga apakah ketulusan itu demi kebaikan masa depanmu, atau mungkin ada tujuan yang lain, atau bisa saja sebenarnya kamu setuju dengan pilihan orang tuamu. Selanjutnya, bersabarlah dan terus berusaha. Ketika hubunganmu tidak direstui orang tua, itu adalah ujian ketulusan cinta. Karena itu tetaplah bersabar dan teruslah berusaha meyakinkan mereka bahwa kekasih yang kamu pilih adalah pilihan terbaikmu. Bagaimana dengan Mbak Tete dan kamu-kamu yang ada di sana? Apakah juga sedang galau karena tidak atau belum dapat restu orang tuamu? Jangan sedih dulu. Jangan menangis terus. Sudah berjuang belum? Jangan menyerah. Siapa tahu orang tuamu hanya sedang mengujimu. Atau mungkin cinta memanggilmu ke jalan yang berliku. Temukan jawabmu, Mbak Tete dan yang lainnya. Demikian cerita cinta kita pada saat ini. Kirimkan cerita, curhatan, pertanyaan, atau kirim-kirim salam. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa komen supaya kami semakin berkreasi untuk acara ini. Dan untuk kamu yang berjuang menyatukan hati walaupun terbentang dinding menghadang. Satu lagu dari Golden Memories untukmu dari Titik Sandora dan Muksin Alatas. Hatimu, hatiku. Bye.